Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya di ruangannya Mas Saiful Khair, juga Om Jun. Nah, kalau mau Om Jun masih utek-utek gitu. Tadi di belakang layar. Baik, masih bersama Sukamto Sastro di Mejo Channel. Hari ini kita mencoba pengen jagongan. Tapi jagongan IT ya, sama Mas Saiful Khair. Beliau memang praktisi IT ya, terus terang salah satunya dia adalah IT-nya di BMT di San Mandiri, juga dia aktivis di IT yang lain. Yang menjadi catatan begini Mas, kita saat ngomong dulu catatan sejarah IT itu sangat cepat. Dulu masa kecil saya dulu ada telepon koin itu, nah, klunti halo gitu. Itu saya udah ngantri dulu pakainya Pak. Ya. Terus perkembangan waktu itu menjadi HP, Starco dulu, maaf ya, dulu pager dulu. Radio panggil ya, pager radio panggil. Terus berkembang menjadi waktu itu telepon kabel ya, telepon kabel. Kemudian berkembang sekarang menjadi Android. Nah, artinya apa? Saat ini sedang terjadi perkembangan teknologi yang dahsyat ya. Bahkan salah satu peran penting di dalam dunia Kamtipmas negara ya, keamanan ketertiban negara, itu salah satu itemnya adalah di tingkat IT. Sehingga kemarin sempat fenomena ingat Bianca ya, ya jebol keamanan negara siber. Itu seorang itu sampai sekarang misteri kan, sulit, belum bisa dideteksi di mana. Yang dipegang kemarin hanya mitranya orang yang ada di Jawa Timur itu. Nah, mungkin pandangan Mas Saiful Khair gimana? Ke depan ini kira-kira gimana kekuatan IT yang berkaitan dengan untuk mempengaruhi daripada dunia dan kegiatan global ini. Mungkin pandangannya Pak Saiful apa yang dalam benaknya saat ini? Pandangan saya untuk saat ini IT ya, sebagai seorang yang sedikit banyak berkecimpung di IT ya, sangat itu gimana ya, menguasai lah untuk kegiatan sehari-hari ya, untuk seluruh kegiatan juga sih saat ini. Karena misalkan saat ini ya, siapa yang memegang IT dia menguasai dunia, juaranya seperti itu. Juaranya dunia. Barat kata mungkin kita pakai banyak ya saat ini untuk aplikasi di laptop, di komputer itu Microsoft itu lah yang sudah agak duluan sebelum Android seperti Microsoft itu kan mungkin dipakai dengan dihack, kemudian juga beberapa fiturnya murah-murah seperti itu. Mungkin kita menganggapnya gratis, enak gitu kan. Tapi ternyata di balik itu kan pemiliknya pun juga bisa mendapatkan keuntungan dari sisi yang lain yang kita tidak begitu paham ya sampai ke situ. Tapi nyatanya pemilik Microsoft kan juga menjadi orang yang salah satu orang terkaya di dunia, kemudian juga menjadi salah satu orang yang berpengaruh di dunia seperti itu. Lain halnya juga Facebook, kemudian Google yang memiliki Android kan seperti itu. Akhirnya kan mereka yang seperti gimana ya, seolah-olah itu mereka ya sangat full power di dalam kehidupan di dunia, di planet bumi ini kan. Kita bisa melihat mereka itu sangat full power gitu. Katakanlah Google, bahkan Google bisa mendeteksi kita berada di mana. Sampai tahu itu ya? Sampai bentuk rumah kita kan sudah tahu. Bisa kelihatan dari Google Map kan tahu. Pas di syuting pas meme nih. Bisa kita dipantau secara real time pun bisa. Apalagi nanti kalau misalkan kita pakai Android, kita sehari itu keliling kemana, itu di aplikasi Android kita atau di servernya Google sana kan sudah terekod. Ini katakanlah Pak Kamto hari ini jalan kemana saja, kelihatan. Mandeknya di mana, berhentinya mampir di warungnya Mbak siapa gitu. Mungkin di warungnya Mbak Sikti atau warungnya Mbak Sam kan enggak tahu. Warung itu, janda jelita misalnya gitu. Berhentinya itu selama berapa menit itu sampai terhitung. Setengah jam di warung apung. Jalanannya berapa kilo itu sampai terekod, sampai sedetail itu. Jadi ya betul-betul menguasai ketika IT itu digunakan secara gimana ya, maksimal dan benar-benar dimanfaatkan. Katakanlah seperti halnya Facebook seperti itu ya. Andai kan saya menjadi orang yang memiliki Facebook dan saya berniat jahat gitu, Anda kan berniat jahat. Saya punya data semua, banyak orang, jutaan orang di dunia ini. Mulai data namanya, dia berteman dengan siapa, tahu semua ya. Terus kemudian Pak Sukamto ini sukanya apa, kalau ngopi kopinya sukanya apa. Kemudian
wajahnya itu yang seperti apa, kan Kayak fotonya apa? setiap hari Kelihatan, kita muncul. ngupload di Facebook kan, Pak. Semakin Jadi kelihatan. otomatis Facebook kan punya datanya, oh tekstur wajahnya Pak Kanto itu yang seperti ini. Ketika nanti saya mau mencari melalui katakanlah CCTV online yang ada di seluruh dunia, Kelihatan. cari nanti langsung terdeteksi wah Pak Kanto di mana seperti itu. Andai kan kata saya menjadi orang yang punya Facebook ya, kan itu saya berandai-andai kalau saya punya Facebook pasti saya punya seluruh data sebanyak orang itu. Artinya ketika kita sudah terlibat IT yang modern ini ya, manusia tidak bersiap bersembunyi ternyata. Dengan IT, dengan teknologi, manusia itu bisa terlacak apapun bentuknya. Bahkan program tertentu keamanan pun sifatnya personal perusahaan atau lembaga, polisi dijebol sama oknum. Berarti IT ini kan sudah tidak lagi menjadi, maksudnya begini, IT ini menjadi kekuatan dasar, bahkan melebihi daripada pelor, bedil. Sangat luar biasa, bahkan untuk serangan pun luar biasa juga. Melebihi semua senjata. Ibarat kita seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwasanya mau mencari bukan hanya mencari nama desa ya, bahkan mencari orangnya itu dalam sehari itu dia kemana saja itu kan bisa kelihatan. Ibarat kata kita mau menembak seseorang itu menggunakan senjata otomatis kan tinggal dicari lokasinya di mana menggunakan komputer, otomatis nanti si alat penembak ini atau drone-nya nanti otomatis mencari tembak bisnis maksudnya. Iya, misalkan seperti itu. Iya. Dan katakanlah tadi gimana ya, untuk kerahasiaan data tadi jenengan kan menyampaikan, oh berarti kalau sudah pakai IT rahasia data kita semakin vulgar ya, atau semakin terbuka seperti itu Pak. Ya memang kalau yang ditawarkan dari semua platform baik Google, kemudian Yahoo dan lain sebagainya itu kan semua aman, WA kan semua aman seperti itu kan. Tapi sebetulnya ya dalam tanda kutip bahwasanya ketika kita sudah pakai internet ya sudah kita sudah menyerahkan diri kita kepada publik kita ya. Dan itu nanti kan semua data masuk ke vendornya atau ke misalkan kalau kita pakai Google ya berarti data kita semua masuk ke Google baik nama kita, ulang tahun kita, mungkin juga nama itu kan termasuk istri-istri kita kelihatan ya. Ketika nanti kalau punya istri kita berapa itu kan juga masuk. Nah gitu Om Jun, dengar itu. Ketika data itu nanti sudah sampai pada mereka, pada server mereka, nah itu nanti tergantung bagaimana. Kalau mereka memang perusahaan yang valid kan otomatis ya menyimpan data kerahasiaan kita. Tapi kan juga tidak menutup kemungkinan juga Pak. Katakanlah nanti pemerintah membutuhkan seperti itu. Pemerintah membutuhkan dan meminta kepada suatu vendor ya mungkin tetap vendornya juga tetap harus memberikan seperti itu kan, karena sudah misalkan ada permasalahan hukum nih, wah Mas Saiful punya masalah hukum yang seperti ini, maka dia maka sekarang pemerintah membuat aturan berupa undang-undang IT kan. Jangan sampai ini ada penyalahgunaan. Itu sekarang makanya begini. Orang-orang modern sekarang selain harus ada pasal-pasal pidana, harus mengikuti aturan-aturan daripada pasal-pasal IT, undang-undang IT, sehingga manusia tidak tertuduh sebagai pelanggaran di dunia IT kan begitu. Karena menurut saya itu sangat perlu kalau untuk undang-undang IT menurut saya untuk saya pribadi itu menurut saya itu penting karena apa? IT itu kan sangat mudah untuk dimanfaatkan. Iya betul. Boleh kita lihat mungkin cucunya Pak Kanto saja ya, mungkin sudah bisa main Android, sudah main yang berbasis IT seperti itu. Itu kan sangat mudah Pak, sangat mudah dimanfaatkan. Ketika sesuatu hal itu memang sangat mudah dimanfaatkan, maka otomatis juga harus ada batasan-batasan yang diterapkan seperti itu. Menurut saya apa yang dilakukan pemerintah ya juga sudah tepat seperti itu. Maka kita sebagai pengguna IT, sebagai masyarakat, kita juga harus tunduk patuh dengan peraturan yang ada seperti itu. Biar kita tidak melampaui atau melanggar. Kalau melanggar kan pasti akan ada sanksi. Iya, berarti kita merugikan orang lain kan. Jangan sampai merugikan orang lain. Maka saya katakan bahwa IT ini kan sebenarnya adalah alat ya, sejauh makna IT ini digunakan untuk kemanfaatan dan kemaslahatan umat, juga untuk kesejahteraan rakyat ya. Itu sebenarnya. Dan siapapun yang ada di negeri ini dengan IT ini menjadi aman dan nyaman serta bahagia. Mungkin satu kesimpulan kami bahwa di dunia bisnis misalnya, dengan hadirnya IT muncullah toko online. Jadi untuk bisnis tidak harus dengan modal tempat yang mewah. Di rumah, di kamar kos-kosan kita bisa bisnis loh.
Nah, artinya ini pangsa pasar yang menyediakan investasi yang waktu itu gedung itu tidak perlu untuk jualan burung aja ya, cukup COD-an kan, dijual burung perkutut misalnya begitu ya. Ya, itu memang kalau direpresentasikan ke zaman dulu sebelum ada bau-bau IT seperti itu ya Pak. Itu kan semua untuk usaha atau bisnis itu memang harus direpresentasikan dengan tempatnya. Wajah dari suatu bisnis itu memang adalah gedungnya. Wah, gedungnya tingkat mantap, itu berarti ya perusahaannya oke. Tapi kan sekarang bagaimana dia bentuk digitalnya, kata websitenya seperti apa, kemudian aplikasi yang dipakai itu apa saja, platform apa saja yang sudah digunakan oleh perusahaan itu menjadi sekarang salah satu menjadi tolak ukur. Itu perusahaan yang bagus. Katakanlah seperti ini Pak Tono, perusahaan untuk jual beli, ada Blibli, ada Shopee, ada Tokopedia. Karena sekarang kan kita bisa, anak muda sekarang kan bisa tinggal pilih mau pakai platform yang mana. Otomatis kan, oh ini yang paling sering mengadakan promo, oh ini yang tampilan interface-nya atau tampilan di HP-nya itu menu-menunya yang paling bagus itu nyaman itu Shopee, katakanlah seperti itu. Kalau sekarang kan yang seperti itu. Kalau dulu kan, oh gedungnya bagus, oh di ruangannya dingin, adem seperti itu. Tapi sekarang kan berubah, mulai ada pergeseran mindset kan. Jadi ke bentuk digitalnya seperti apa sekarang seperti itu. Dan mungkin ya tidak hanya perkembangan IT, tidak hanya untuk kegiatan mungkin bisnis dan juga tadi yang disampaikan Pak tadi, bahwasanya hanya untuk kepentingan masyarakat, tidak. Saat ini kan juga untuk kepentingan pemerintah dan sebagainya, sudah support ke situ. Bahkan pengarsipan pun kan juga mulai muncul, arsip digital ya kan. Database tersinkron, katakanlah seperti itu ya, dalam satu kabupaten atau mungkin bahkan satu negara seperti NIK seperti itu kan dia sudah tersinkron dengan IT ya. Menyangkut NIK tadi, ternyata NIK itu sudah menjadi data identitas yang bersifat nasional. Bahkan satu data itu wis memudahkan semua deteksi, sinkronisasi pun di mana-mana, dari mungkin pajak, mungkin dari sertifikat, dari STNK, semuanya bisa tersinkron gitu. Nah itu kalau saya sebagai seorang yang orang rakyat jelata seperti ini ya, kita punya angan-angan, kita punya harapan kepada pemerintah itu, kita berharap wah semoga itu besok suatu saat itu katakanlah SIM, kemudian KK, kemudian ATM dan lain sebagainya itu tidak perlu ada kartu-kartu yang lain. Kartunya cukup KTP itu saja. Ketika nanti KTP itu terdetek KTP-nya NIK-nya berapa, oh dia berarti NIK ini sudah punya SIM, tidak perlu ada cetakan SIM yang lain lagi gitu Pak. Jadi jadi satu kartu saja seperti itu. Kita berharap di dunia pertanian tidak usah perlu kartu tani, cukup KTP itu sudah jadi identitas petani. Gitu. Identitas petani, pedagang, guru, sangat menarik. Jadi nanti servernya di sana bisa menjadi satu dan berkolaborasi. Betul. Satu kesimpulan Pak, satu kesimpulan. Ke depan kayak dengan adanya IT yang berkembang cepat ini, apa kesimpulan penjenengan dan apa hikmah positif yang bisa diambil Mas Koyer? Kalau untuk mungkin kita kerucutkan dulu ya untuk diri saya sendiri ya, dengan perkembangan IT yang saat ini saya berharap diri saya semakin bisa mengekspos atau menggali tentang dunia-dunia luar yang belum saya ketahui seperti itu. Kalau untuk yang di luar mungkin ya semakin banyak pertukaran seperti budaya atau adat seperti itu kan semakin banyak pertukaran, karena sekarang kan orang yang tinggal di mungkin katakanlah di desa gitu. Ini di desa itu dalam artian tempat tinggalnya di desa seperti itu ya teman-teman, bukan orang yang berpola pikir desa, bukan, maksudnya adalah orang yang tinggal di desa sekarang pun bisa mengikuti tren orang-orang yang ada di kota, bahkan orang-orang yang ada di Eropa seperti itu kan. Mungkin cara make up-nya, cara berdandannya kan seperti itu. Jadi pertukaran budaya itu semakin tinggi, kemudian ekonomi global itu kan semakin terbuka, akses melalui IT itu. Karena kita misalkan kita punya toko, kita pengen belanja dari Jepang atau kita pengen belanja dari Cina, kita kan itu bisa seperti itu. Jadi semakin terbukanya kegiatan global dari yang difasilitasi oleh IT itu tadi, ya itu akan mendukung semua hal, baik itu ekonomi dan juga yang lain, ketika itu kita gunakan secara baik dan benar menurut saya seperti itu Pak Rob. Terima kasih. Kalau saya satu kesimpulan bahwa
dunia IT ini dunia terbuka, dunia global, dunia Android ini sudah terbuka, maka jagalah anak-anak kita dan diri kita. Tinggal kita mengambil sisi positif mana, kita gunakan sisi positif, dan ini untuk kebaikan umat, termasuk bisa untuk kepentingan dakwah, pendidikan, pelatihan, tapi juga mungkin ada oknum-oknum tertentu untuk hal-hal yang negatif. Baik, yang penting kita pun bisa dakwah, bisa pendidikan, pelatihan di dunia IT. Ya. Gitu. Terima kasih Mas Saiful Khoir, mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Masih bersama kami channelnya Sukamto Sastro Dimejo Channel. Mungkin obrolan ini barangkali ada manfaatnya, bisa diambil. Kalau misalnya dianggap kurang manfaat, ya sudah lupakan dan tinggalkan. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.